Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, teman pergi, jumpa lagi dengan saya Dede Nugraha di acara Pergi Perjalanan Religi Mabruk TV. Teman pergi yang Allah muliakan, di episode kali ini udah episode ke-8 ya. Gak kerasa banget. Setelah episode 1 sampai 7 Anda teman pergi bisa saksikan ya, dengan bintang tamu saya yang sangat-sangat spesial. Termasuk juga di episode kali ini spesial banget bagi teman pergi yang sudah kenal beliau dari tahun 96-an ya, mungkin ya, 96. Ada lagu yang sangat terkenal, KKSK, Karena Kamu Sayang, apa sih? KKSK, Karena Ku Sayang Kamu. Karena Ku Sayang Kamu itu ngehits banget lagunya. Siapa dia? Pastikan tetap bersama kami di Pergi Perjalanan Religi Mabruk TV. Kita sakit tadi. Alhamdulillah. Masih ada ya. Alhamdulillah, nampaknya sudah siap nih tamu saya yang spesial di episode kali ini. Siap-siap mau masuk. Sudah ada tadi ya tebak-tebakannya. Lagu yang ngehits KKSK, Karena Ku Sayang Kamu. Siapa ya? Vokalisnya loh, langsung loh. Tapi pakai dulu masker ya, protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia yang tadi disebut-sebut, Kang Aji Dikta. Halo, assalamualaikum sahabat semuanya. Ini teman pergi nih sapaannya ya. Teman pergi. Perjalanan religi. Oh iya, teman pergi luar biasa. Kang Dikta gimana, sehat? Alhamdulillah. Kok jadi Kang Dikta sih, Kang Aji? Berangkat? Skuy istiqomah. Pergi biar perjalanan kita berkah, selamat, aman, nyaman, tenang, tentram. Kita biasakan untuk mengawali kebersamaan kita dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa wa minal amali ma tardha. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wadwi anna bu'dah. Allahumma anta sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzor wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman pergi yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, sebelum kita bahas tema, saya mau tanya-tanya dulu ke Kang Aji nih. Kesibukan apa nih di kondisi pandemi seperti ini? Alhamdulillah. Kesibukan masih di dunia musik. Selain itu juga aktivitasnya bersama keluarga juga. Iya. Lalu aktivitas sama teman-teman di studio atau di gerakan-gerakan komunitas juga alhamdulillah masih jalan. Alhamdulillah. Meskipun memang dengan protokol kesehatan yang ketat ya. Betul. Dan kalau saya tidak salah, ini Dikta ini berdiri sejak 18 Agustus 19. 18 Agustus 96 bukan? 96. Betul. Oh, betul ya, alhamdulillah. Kira-kira 18 tahun 18. Kalau pisan tua banget. Agustusnya belum disebut. Tahun 96, legend banget nih Kang ya. Nah, itu pelajaran jangan tergesa-gesa ya, Tat. Jangan tergesa-gesa menyimpulkan. Jangan pandai langsung menilai gitu ya, bahaya langsung ngejudging itu bahaya ternyata. Bisa salah. Nanti malu sendiri gitu. Ini yang hits ya. Tentu lagu-lagu Dikta mah ngehit semua. Alhamdulillah. Salah satunya KKSK itu ya. Iya, Karena Ku Sayang Karena Kamu. Ku Sayang Kamu. Nah, iya. Untuk episode kali ini kita mau kasih temanya
KKCA aja. KKCA apa karena itu? Karena ku cinta Allah. Allahu Akbar. Ini keren bicara mengenai cinta nih. Cinta. Karena ku cinta Allah. Cinta. Boleh ya bicara cinta ya? Wah, luar biasa Kang, itu mah sesuatu yang dahsyat banget. Sebelum kita ngebahas tentang bab cinta, kita mau baca Quran dulu, Kang. Iya. Ini udah jadi SOP-nya program pergi. Kita akan baca surat Ali Imran ayat 31. Teman pergi juga bisa buka Al-Qur'annya ya. Surat Ali Imran surat ketiga ayat 31. Ayat 31. Nah, sudah ketemu ya, Kang ya? Sudah, Kang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Wallahu ghafurur rahim. Sami'na wa ta'na ghufranaka rabbana wa aqamna. Barakallahu fiik. Ada terjemahnya kan? Ada. Boleh dibantu? Boleh. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masya Allah, ini ayat bicara mengenai cinta ya. Cinta. Satu di antara sekian banyak ayat bicara mengenai cinta. Kalau bicara mengenai cinta, andai di dunia ini nggak ada cinta, maka hidup ini akan terasa hampa ya. Wah, gersang, tidak ada dinamika. Aduh, jangankan dinamika, repot aja pokoknya. Repot banget ya. Karena teman pergi ya, cinta itu membuat yang jauh jadi dekat. Nah, permusuhan jadi pertemanan ya kan, perdamaian. Betul banget. Kalau ada orang yang nggak tertarik dengan cinta, filsuf sekaliber Plato pernah mengatakan, andai orang nggak tertarik dengan cinta, maka dia berjalan dalam kegelapan. Jadi kalau ada orang yang nggak tertarik, ngapain sih ngomongin cinta, hakikatnya dia berjalan dalam kegelapan. Betul. Jadi yang namanya cinta ini sesuatu ya fitrah ya. Fitrah kita sebagai manusia, pasti setiap insan itu diberikan cinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bicara mengenai cinta, tentu kita pun harus bagaimana memposisikan kecintaan kita kepada bapak kita, orang tua kita, cinta kita kepada pekerjaan, cinta kita kepada rumah. Jangan sampai kecintaan kita kepada itu semua itu kemudian mengalahkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di kesempatan episode kali ini kita akan bicara mengenai KKCA ya. Karena ku cinta Allah. Mencintai orang tua maka harus tanggung jawab. Betul. Ya, perhatikan orang tuanya, perhatikan kesehatannya gitu kan. Kalau sekarang kan di tengah kondisi pandemi kayak gini, nganterin mamah nih vaksin ya. Usia mamah udah termasuk lanjut usia. Dan kemudian juga anjuran, himbauan dari pemerintah vaksin, nganterin mama untuk ngantrinya, untuk ya segala macamnya. Masya Allah, itu adalah bentuk dari tanggung jawab kita sebagai seorang anak. Nah, gimana dengan cinta kita kepada Allah? Pun demikian, kita harus punya tanggung jawab kecintaan kita kepada Allah. Ikuti perintah Allah, jauhi larangan Allah, itu adalah bukti dari tanggung jawab kita sebagai seorang muslim. Terakhir, yang ketiga, singkat aja ya Kang. Satu, care. Dua adalah responsibility. Tiga adalah knowledge, pengetahuan.
Jadi kalau kita ngaku sebagai seorang muslim ya harus mau dong, rajin dong untuk tolab ilmunya. Tolab ilmu. Rasulullah SAW memberikan semangat nih bagi siapapun seorang muslim yang bertolabul ilmi. Maka kata Rasulullah, dia akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menuju tempat untuk hadir di majelis ilmu, sahalallahu lahu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surganya Allah. Luar biasa, subhanallah. Satu di antara sekian, ya ini salah satu ya, bukan satu. Salah satu di antara sekian banyak sahabat, ada seorang sahabat yang bernama Abdurrahman. Abdurrahman ini masuk Islam kalau saya tidak salah tahun ke-7 Hijriah ya. Dan dia merasa masih jauh nih untuk memahami Islam. Akhirnya seorang Abdurrahman menghabiskan waktunya secara fokus itu bersama dengan Rasulullah SAW, menemani Rasulullah. Ada Rasul, selalu ada Abdurrahman. Sehingga wajar kemudian seorang Abdurrahman banyak meriwayatkan hadis, banyak berbagi hadis, banyak menyampaikan berbagai informasi kepada para sahabat saat itu, juga termasuk sampai detik ini ya, dan sampai nanti. Namanya tidak dikenal nama aslinya Abdurrahman, tapi beliau dikenal dengan nama sebutan Abu Hurairah. Pernah dengar Abu Hurairah? Abu Hurairah. Hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Kenapa beliau banyak meriwayatkan hadis, Kang? Karena hampir semua waktunya dihabiskan bersama Rasulullah. Ngaji gitu bareng sama Rasul. Rasul kemanapun selalu ada Abu Hurairah. Jadi memang beliau menjadi orang yang sangat cinta sekali terhadap ilmu. Jadi responsibility ini penting banget. Knowledge ya, pengetahuan. Kita bisa belajar ilmu dari berbagai sumber ya. Jelas sumber Al-Quran dan As-Sunnah. Menjadi pegangan yang tidak akan pernah tersesat, tidak akan pernah bengkok, justru bahkan sebaliknya kita pun akan mendapatkan keselamatan ya ketika memegang Al-Quran dan As-Sunnah. Hari ini juga untuk belajar ilmu agama, belajar Islam nih, Masya Allah sudah sangat terbuka luas ya. Luar biasa, banyak banget sekarang mah. Kita bisa belajar tafsir. Kalau dulu mungkin agak sulit tuh Arab gundul ya. Kemudian susah untuk bacanya, jangankan menerjemahkan, jangankan memahami. Tapi zaman sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi yang memudahkan kita untuk bisa memahami Islam dengan lengkap, menyeluruh. Bahkan banyak sekali juga tayangan-tayangan YouTube ya yang dari guru-guru kita yang memberikan banyak informasi seputar keislaman. Kurang lebih itu dulu aja sebagai mukadimah, kita sharing Kang dari Kang Aji Dikta yang tentu juga punya banyak pengalaman seputar bab cinta. Banyak galaunya nih kalau Dikta. Tapi biasanya dengan kegalauan itu akhirnya suka muncul banyak pertanyaan. Iya. Biasanya kan bingung gitu, galau, bingung. Nah dari situ akhirnya jadi muncul pertanyaan. Akhirnya jadi kok begini ya, kok begitu ya gitu. Iya. Kadang-kadang ya sambil muhasabah kepada diri sendiri juga, sambil juga memperhatikan sekitar juga. Banyak pelajaran yang bisa diambil. Ada pertanyaan apa nih Kang? Ini kayak kadang salah satu yang pernah juga Aji alami gitu. Jadi kadang ada kita dihadapkan pada satu kondisi di mana ada situasi yang kita harus memprioritaskan salah satu dan udah nggak ada alternatif solusi gitu. Jadi situasinya adalah ketika orang tua butuh kita, misalnya butuh waktunya kita, misalnya tadi seperti yang Kang Ustadz sampaikan, nganterin pada saat beliau memang butuh ditemani atau diantarkan gitu. Lalu kita juga kebetulan ada sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan gitu. Pada saat itu salah satunya
pekerjaan atau istri sama anak gitu. Nah, itu nih. Nah, ketika kita dihadapkan di situasi seperti itu, mana sih yang sebenarnya harus diprioritaskan gitu sebagai bukti kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kira-kira menurut Kak Ustadz mana yang harus prioritaskan dulu nih gitu, karena itu kan terjadi sama banyak orang ya. Betul. Seperti kita ketahui banyak di mana beberapa teman kita yang akhirnya sibuk dengan pekerjaan, orang tua berdua atau udah sendiri. Kadang-kadang kan ya di satu sisi memang butuh menghidupi anak istri, bahkan membantu orang tua misalnya yang udah memang sudah tidak bekerja gitu. Tapi di sisi lain kadang mereka juga butuh butuh waktu kita gitu. Nah, itu gimana tuh? Baik ya, betul banget. Bicara mengenai persoalan ini tentu memang harus adanya musyawarah ya. Musyawarah, karena musyawarah ini menjadi kalimat yang pas banget ketika kita dihadapkan oleh berbagai persoalan ya. Sekarang ini persoalan juga yang agak ribet juga ya. Memilih prioritas, kerjaan juga prioritas untuk menafkahi anak istri, juga untuk orang tua pastinya gitu ya. Kemudian juga orang tua pun sama-sama menjadi prioritas. Jadi saya kira semuanya jadi hal prioritas. Bagaimana kemudian solusinya? Solusinya adalah pilih yang memang sekiranya tidak mengganggu aktivitas itu semua. Ketika misalkan orang tua nih, kalau seandainya ada dari keluarga yang anaknya juga bukan hanya satu misalkan kita bisa sharing, bisa minta bantuan, ta'awun ya, minta bantuan kepada saudara kita, mungkin adik kita komunikasikan ke adik kita, teteh atau mungkin adik bisa nggak ngebantu mamah nih, butuh bantuan, mungkin cek kesehatan setiap bulan gitu ya. Kalau butuh bantuan, kira-kira bisa bantu nggak? Ini lagi sibuk kerja nih mas lagi sibuk kerja dan memang tidak bisa ditinggalkan karena sama-sama prioritas. Sekiranya itu bisa dilakukan, maka itu adalah jalan keluar ya, solusi ya. Atau juga kita bisa meminta bantuan kepada istri kita. Ketika istri bisa dimintai bantuan, bantuin dong papa untuk nganterin mami mau berobat atau mau apalah gitu kan, ada keperluan juga. Sekiranya itu bisa dilakukan, pasti selalu ada jalan solusi, pasti selalu ada jalan keluar. Artinya satu sama lain tidak dirugikan ya. Orang tua juga alhamdulillah kalau orang tuanya paham, ngerti, nggak bisa nganter tuh karena ya paham mamah juga lagi sibuk ya, apalagi lagi di luar kota. Sekiranya bisa diwakilkan itu jauh lebih baik. Jadi semuanya kewajiban bisa tuntas dan tunaikan. Nah, ini yang paling menarik nih. Ketika misalnya nganterin nih orang tua, memang harus periksa misalnya cek kesehatan. Tapi waktunya sholat tiba dan cek kesehatan panjang waktunya sampai menghabiskan. Nah, itu gimana dok? Saya jadi dokter. Perasaan lagi konsul sama dokter ya? Karena ngomong cek kesehatan gitu. Jadi kira-kira solusinya gimana yang terbaik misalnya? Sementara kan syarat-syarat kayak jama qosor itu kan ada jarak yang harus. Nah, itu yang kayak gitu-gitu gimana? Ini pun dihadapkan pada dua persoalan yang sama-sama sulit ya. Ngantri, ketika tidak ngantri atau mungkin terlewat antrian maka akan kembali panjang lagi ya, kita paham bersama lah ya situasi kondisi saat ini. Ketika kondisinya memang ini kesehatan juga sama prioritas ya, apalagi sepuh, yang namanya sepuh tuh ya orang tua kita aja. Jangankan orang tua ya, kita juga yang masih muda ya kepengennya segera ya, untuk dipanggil antrian, untuk selesai lah segalanya. Maka solusinya adalah kita selesaikan dulu urusan kita, urusan bab ngantri untuk cek kesehatan dan sebagainya. Setelah itu maka kemudian kita laksanakan sholat. Bagaimana kalau persoalannya kemudian sholat
Sebut saja sholatnya sudah masuk pada waktu sholat yang selanjutnya, baru. Ya. Sholat selanjutnya. Pada satu situasi kondisi tertentu, kita diperbolehkan melaksanakan jamaah qashar. Meskipun tidak dalam kondisi safar. Ya. Tapi itu tidak boleh menjadi kebiasaan. Ya. Apalagi kondisinya darurat ya kan ya. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Kedaruratan ini membolehkan hal-hal yang terlarang. Kondisinya sangat ya, kondisinya nggak mungkin juga. Ruksok sama kayak gitu dokter ya termasuk. Sama kayak dokter juga, dokter lagi operasi. Ya. Allahu Akbar. Sekedapnya bade sholat dulu. Mau sholat dulu. Akhirnya si pasien yang harusnya ditangani dengan cepat, kritis, jadi madarat lebih besar, meninggal dunia karena tidak ditangani dengan segera. Nah, kondisi dokter yang namanya operasi itu kan bukan sejam 2 jam gitu kan, butuh waktu yang lama gitu kan. Sedangkan waktu berdampingan dengan sholat, bahkan jadi melebihi waktu salah satu sholat. Nah, maka boleh dalam situasi kondisi tertentu untuk melaksanakan jamaah dan qashar. Jamaah artinya menggabungkan, menyatukan. Qashar artinya adalah meringkas. Atau mau jamaah aja, saya mah jamaah aja, nggak qashar nih kan. Menyatukan aja. Zuhurnya 4, asalnya juga tetap 4 rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Itu solusi terbaik karena memang bicara mengenai Islam ini agama yang fleksibel. Dan kata Rasulullah, yasiru wala tu'asiru. Permudah, jangan kau persulit. Wabashiru wala tunafiru. Berikan kabar gembira, jangan buat orang itu jadi lari. Kok gini ya Islam tuh ribet? Enggak, jangan. Itulah, semua pasti ada solusinya. Subhanallah. Terima kasih. Nah, aku ada pertanyaan selanjutnya lagi nih. Kan sekarang bulan Ramadan, kita diberi kesempatan untuk semaksimal mungkin, sebanyak-banyaknya beribadah. Salah satu ibadahnya adalah sedekah, yang sekarang mungkin di situasi pandemi gini orang agak sulit ketika terbiasa sedekah. Nah, tapi kemampuannya tidak semudah selapang sebelum Covid nih. Nah, lalu karena udah kebiasaan, kadang-kadang kan jadi suka ngerasa nggak enak tuh kalau misalnya kita belum bersedekah misalnya. Betul. Ketika kebutuhannya memaksa kita untuk kita jadi kemampuan sedekahnya berkurang, bahkan mungkin belum misalnya. Nah, kira-kira solusi terbaiknya gimana ya Kak Ustadz? Ketika misalnya punya misalnya uang nih kurang lebih 100.000 misalnya. Betul. Kita pengen sedekah, tapi kita juga punya kewajiban menafkahi anak istri, makan, kebutuhan dan sebagainya. Nah, kira-kira solusi terbaiknya gimana ya Kak Ustadz? Iya. Baik, kalau bicara mengenai sedekah ini kan kullu ma'rufin shadaqah. Setiap perbuatan baik itu adalah sedekah. Ya, kullu ma'rufin shadaqah, setiap perbuatan baik itu sedekah. Bicara mengenai nafkah kepada istri kan itu nafkah wajib. Iya. Ya, nafkah, infak itu ada infak yang wajib, yaitu infak memberikan harta kepada istri kita, kepada anak kita. Nah, ketika kita dihadapkan pada persoalan yang lagi-lagi sulit juga ya. Ini uang 100.000 pas-pasan, pengen sih ngebantu orang lain, tapi belum bisa karena kondisi yang uang 100.000 ini harus diberikan kepada istri. Nah, tadi pernyataan kullu ma'rufin shadaqah, setiap perbuatan baik ini sedekah. Saya punya ide nih. Nelfon misalkan ke Kang Arya, produser pergi perjalanan religi. Assalamualaikum Kang Arya, sehat? Ya, kemudian ke Kang Arya, barangkali Kang Arya punya rezeki lebih. Kenapa gitu Kang Aji? Ini qadarullah aja nih. Saya didatangi oleh seseorang yang memang butuh bantuan di tengah kondisi seperti ini, lagi kesulitan sekali. Dan ini penting banget buat berbuka puasa, buat sahur gitu kan. Kira-kira ada nggak uang 100.000 saja untuk untuk membantu beliau? Lantas kata Kang Arya, udah
Kang Haji nggak perlu pinjam, nggak perlu apa-apa, saya transfer langsung ke Kang Haji buat kasih ke yang membutuhkan. Subhanallah. Kullu ma'rufin shadaqah, setiap perbuatan baik itu sedekah. Kang Haji nggak bisa langsung ngasih secara langsung karena uangnya juga Kang Haji pas-pasan. Tapi Kang Haji punya apa istilahnya link atau channel-channel, apalagi artis mah banyak tuh penggemarnya, followernya, ya, fansnya banyak. Diteleponin aja yang memang yang kenal gitu kan. Kang Arya dapat sedekah, dapat pahala. Seorang Haji Dikta juga dapat pahala karena broker. Broker kebaikan kan. Broker kebaikan itu luar biasa. Itu mungkin kalau secara berpikir saya ya, ketika kita nggak bisa tuh jangan kemudian jadi stuck gitu, jadi nggak bisa ya udah nggak bisa, maaf ya nggak bisa. Selalu ada solusi ya? Selalu ada solusi pasti. Luar biasa. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak, luar biasa, sangat memberikan ide dan solusi juga itu. Alhamdulillah. Karena kadang-kadang itu sering terjadi gitu. Betul. Ketika kita pengen bantu tapi kondisi gimana nih, apa yang harus saya bantu nih, sementara yang dia butuhkan misalnya kebanyakan kan material gitu. Betul. Padahal kan ya itu tadi luar biasa dari pencerahan dari Kang Ustadz yang akhirnya ada solusi. Gitu. Pasti banyak solusi. Dan sedekah tuh luas banget ya. Terima kasih banyak pokoknya. Sama-sama, nggak kerasa waktu kita ya. Silaturahmi. Obrolannya masih pengen segala macam diobrolin, panjang banget gitu. Saya juga masih pengen sama Kang Haji. Pengennya sih ada 1-2 lirik lah Kang Arya ya. Kan tadi Ebit udah nge-rap tuh. Iya. Masa sih seorang Haji Dikta nggak mau sodakoh nih, berbagi suara dikit aja. Nah ini saya nyanyikan lagu yang mungkin sahabat pergi jadi punya cerita di balik lagu. Oke. Lagu yang ini. Ku tak akan pernah berpaling darimu, walau kini kau jauh dariku, kan selalu ku nanti karena ku sayang kamu. Wih, lagu idola banget buat saya. Atur nuhun bisa. Kang Ustadz juga idola saya, jangan salah. Jazakallah khairan katsiran Kang Haji. Sehat selalu dengan keluarga. Atur nuhun sami-sami. Semoga Allah mudahkan segala urusannya. Amin ya Allah. Dan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir ya. Amin ya Allah. Biar kita nggak pakai masker lagi. Nah, itu dia. Tapi selama pandemi ya wajib kita ikuti protokol kesehatan. Wajib, iya. Alhamdulillah teman-teman pergi. Sebelum saya nanti closing dan Kang Haji mau pamitan, jadi intinya cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kecintaan yang memang harus selalu ada pada diri kita. Kalau kita kasih kesimpulan cinta kita kepada Allah, kita harus selalu ingat sama Allah, kita harus selalu merindukannya, kita pun harus rela berkorban ya, dan kita pun harus mau menyesuaikan diri dengan aturan Allah. Dan cinta itu harus ada tadi care, perhatian, 2 responsibility, tanggung jawab, dan adanya knowledge ya, pengetahuan. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap di pergi perjalanan religi.